Nggak ada suaranya toh? Ya, kalau nggak ada suaranya. Siti, Alfi, Ainun, kok nggak ada suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat. Nah, mana kok berhenti lagi? Ya, suaranya ada Laras dan juga Prof. Sekarang putus-putus juga ya? Sekarang kami di Fox. Iya, putus-putus juga. Halo? Halo? Waduh, gimana nih? Misi, mungkin Mohon maaf, Pak. Halo, apakah saya... Ya, halo, bagaimana? Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, Ainun terdengar. Ya, Ainun saja yang lapor ya. Lah, mandek lagi. Gimana nih? Ainun, apakah suara saya terdengar? Alfi gimana? Siapa ini, Siti? Ya. Terdengar ya? Terdengar jelas. Mungkin teman saya terkendala, jadi saya akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan kemajuan proyek kami yang berjudul Pengaruh Air Kelapa terhadap Pertumbuhan 3 Varietas Tanaman Bayam dengan Sistem Hidroponik. Tujuan kami yaitu menganalisis pengaruh dan perbedaan efek pemberian air kelapa sebagai zat pengatur tumbuh terhadap respon pertumbuhan varietas tanaman bayam dengan metode hidroponik. Adapun metode kami, lokasi terdiri dari 3 tempat, yaitu di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, lalu di Ketawang Gede, lalu juga di Blitar. Dan terdapat 5 ulangan pada setiap perlakuan di setiap lokasi. Lalu untuk penyemaian, biji didapat dari toko yang sama dan bibit disemai pada rock wall. Penanaman, bibit dipindahkan ke sistem hidroponik pada umur 21
hari setelah semai. Lalu faktor pertama, varietas bayam, ada bayam hijau, bayam merah, dan bayam batik atau bayam loreng. Faktor kedua yakni konsentrasi air kelapa yang terdiri dari 3 macam, yaitu 25% untuk perlakuan 1, lalu 50% perlakuan 2, 75% perlakuan 3, dan untuk kontrol menggunakan AB mix. Air kelapa dipanaskan sebelum digunakan, lalu AB mix satu bungkus. AB mix ini kami buat dari satu bungkus yang bungkus A dan B dilarutkan masing-masing setengah liter air, lalu 5 ml A dan B dilarutkan dalam 1 liter air. Untuk perawatan, dilakukan pengecekan secara berkala pada bak nutrisi dan kondisi tanaman, lalu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yakni jumlah tanaman hidup, tinggi tanaman, jumlah daun, dan lebar daun. Baik, selanjutnya merupakan hasil dari pengukuran jumlah tanaman hidup untuk pada sebelum perlakuan pada umur 21 hari setelah semai. Itu terdapat 10 tanaman yang hidup sebagai awalan. Kemudian setelah perlakuan, yaitu pada umur 6 hari setelah tanam, terjadi penurunan jumlah tanaman hidup pada perlakuan, khususnya 75%, pada konsentrasi 75% air kelapa. Pada grafik dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasinya, ternyata kemungkinan tanaman itu untuk mati lebih besar, seperti itu. Untuk hipotesis kami berpikir bahwa hal ini disebabkan oleh dari air kelapa tersebut yang semakin lama semakin membusuk seperti itu, jadi berpengaruh terhadap akar dari tanaman, kemudian akhirnya tanamannya mati seperti itu. Selanjutnya yaitu pengukuran rata tinggi tanaman. Untuk sebelum perlakuan, rata-rata tingginya 1,5 sampai 2,5 cm, hampir sama seperti itu. Kemudian untuk setelah perlakuannya, untuk tinggi tanaman paling tinggi ditunjukkan oleh kontrol, kemudian menunjukkan tren yang menurun seiring dengan konsentrasi air kelapa yang meningkat. Hal tersebut mungkin juga sama penyebabnya dengan apa yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa memang pengaruh dari busuknya air kelapa tersebut menyebabkan efek yang buruk bagi tanaman bayam gitu. Dan selanjutnya rata-rata jumlah daun. Untuk sebelum perlakuan, jumlah daun berkisar antara 2 hingga 3, sedangkan sesudah perlakuan pada perlakuan kontrol, kemudian pada 25, itu ada yang mencapai 4 daun. Untuk rata lebar daun, slide sebelumnya. Untuk rata lebar daun, sebelum perlakuan ditunjukkan paling besar oleh kontrol. Kemudian untuk sesudah perlakuan tetap didominasi oleh perlakuan kontrol, sedangkan untuk perlakuan lainnya tidak begitu nampak perbedaannya. Selanjutnya, berikut merupakan gambar data kualitatif di lokasi Kecamatan Blimbing, Kota Malang,
Untuk yang kiri atas itu perlakuan kontrol dengan AB mix, terlihat bahwa daun bayam lebih rimbun dan terlihat lebih lebar seperti itu. Kemudian di kanan atas merupakan 25% air kelapa, kemudian kiri bawah itu 50% air kelapa, dan kanan bawah itu merupakan 75% air kelapa. Nampak pada 75% air kelapa itu tanaman bayamnya sudah kering, sudah mati. Mungkin ketika diambil itu, ketika kami lihat bahwa akarnya itu sudah mungkin sudah menguning, sudah membusuk seperti itu. Jadi air dari bawah itu tidak bisa tersalurkan ke bagian atas. Selanjutnya ini juga kegiatan yang telah kami lakukan sebesar 40% yang meliputi penyemaian, pindah tanam, dan pengambilan data, sedangkan sisa kegiatan yang belum kami lakukan yaitu 60% yang meliputi pengambilan data, pengolahan data, interpretasi, dan pembahasan. Adapun kendala yang kami hadapi yakni hasil perlakuan air kelapa yang 75% menunjukkan banyak tanaman yang mati. Selanjutnya, rencana kami adalah hitungan beda selisih pertumbuhan antar perlakuan dan perbaikan dan pembuatan grafik waktu antar pekan agar diketahui perbedaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Pak Lukman komentarnya. Sementara untuk mahasiswa yang lainnya silakan disiapkan nanti kalau ada masukan. Ya, terima kasih. Itu berarti kurang, ini kan monitoring praktikum, ya? Itu berarti Ya, kurang. laporan kemajuan, Pak. Oke, itu berarti apa kendalanya yang sudah dilakukan kemarin? Yang terjadi dan pemecahan yang sudah dilakukan gimana? Iya Pak, izin menjawab. Untuk sebelumnya kami mendapat saran untuk air kelapanya direbus terlebih dahulu untuk mencegah pembusukan. Namun setelah kami lakukan ternyata air kelapanya tetap membusuk karena memang dari lingkungannya sendiri bukan lingkungannya steril, karena juga terkena bakteri di media, kemudian di udara dan sebagainya. Jadi berarti tanamannya sekarang itu membusuk semua. Untuk yang di 75% itu di salah satu lokasi di Blitar itu mati semua, Pak. Kemudian untuk yang di Kecamatan Blimbing sama di Lowak-Waru itu masih ada beberapa, tapi memang kondisinya kurang bagus seperti itu. Penyinaran sinar matahari gimana? Teman-teman ini Pak, untuk sinar mataharinya diletakkan di teras begitu. Mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan keterangan? Ya enggak, nanti karena ini waktunya juga ya. Okay. Itu nanti diperhatikan, diingat-ingat kalau di teras itu kira-kira cukup enggak mendapatkan sinar mataharinya gitu ya. Nah itu kemudian menjadi penting. Nanti kalau di teras tetapi tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, ya kemudian sama aja itu nanti akan tidak bagus juga pertumbuhannya gitu ya. Dan kelembapan itu juga mungkin bisa jadi nanti akan memberikan pengaruh pada proses-proses fermentasi, pembusukan dan sebagainya. Ya, nah ini nanti tinggal diteruskan ya. Nanti. Ya. Iya Pak. Izin bertanya Pak. Ini kan banyak tanaman yang di 75% itu kan sudah banyak yang mati Pak. Nah itu cara melanjutkannya seperti apa? Ataukah berarti mati ya sudah, berarti kematiannya itu ya berarti berhenti sampai di situ pengamatannya, gitu kan? Ya, tapi kan sebelum kematian kan ada fase hidupnya tetap kan, apakah dia bertahan atau tumbuh dia mati. Kalau sudah mati ya biarkan, ya berarti ya memang mati, ya.
Nah, tapi mungkin mati tidak apa-apa, tetapi isinya botolnya kan bisa diamati apakah berubah warna, keruh atau apa gitu ya. Sehingga nanti ada data tambahan sebenarnya kalau mati itu apakah karena substratnya yang bermasalah gitu ya. Dibiarkan aja tapi masih bisa diamati. Ini. Baik Pak, terima kasih. Jadi mati ini sebagai hasil dan kemudian akan kami analisis, akan kami analisis. Ya, matinya itu tahannya sampai usia berapa hari setelah tanam kan? Ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sudah Pak Lukman. Monggo Bu Retno kalau ada komentar, silakan. Saya tulis di PLN ya kemarin ya. Mudah-mudahan paham yang saya maksudkan. Jadi saya melihat tampilan datanya itu masih terpisah-pisah gitu ya. Padahal tujuannya kan untuk mengetahui pengaruh lingkungan, pengaruh tempat gitu. Tapi masih menyajikannya itu daerah A sendiri, daerah B sendiri gitu ya. Nah itu memang tergantung penelitinya mau menyajikan data seperti apa sehingga tujuannya itu bisa terjawab gitu. Kalau terpisah-pisah ya akan sulit kan membandingkan. Jadi kalau misalkan gambar satu misalkan tinggi tanaman. Nah kalau di tinggi tanaman itu digabung antara data di lokasi satu dan lokasi lain, maka tentu interpretasinya akan berbeda ketika dalam satu gambar itu hanya satu lokasi saja. Itu maksud saya yang komentar saya di PLM mudah-mudahan bisa dipahami. Itu Laras. Baik, terima kasih Bu Retno. Dari mahasiswa ada masukan untuk kelompok 9? Tidak ada. Kalau dari saya ingin menanyakan yang tidak pakai yang pakai air kelapa itu apakah juga menggunakan api mix? Izin jawab Bu, tidak. Begitu. Ya. Ada nutrisi berarti ya. Tanpa nutrisi, tidak ada nutrisi. Sementara difermentasi. Ya itu masalahnya. Jadi kontrol itu mestinya berbeda dengan yang lainnya dengan perlakuannya gitu. Lainnya sama. Jadi semuanya pakai api mix, hanya yang diperlakukan dengan air kelapa ditambah air kelapa, mestinya begitu. Ya, terus supaya diingat bahwa kontrol itu ya kontrol pembanding dia ya. Yang tanpa perlakuan itu seperti apa itu kontrol. Jadi tidak ada kata perlakuan kontrol. Mohon semuanya mengingat hal itu ya. Jadi tidak ada perlakuan kontrol itu. Kontrol ya kontrol. Kontrol itu pembanding tanpa perlakuan. Nah, sehingga tadi sebenarnya tidak perlu itu ada yang sebelum perlakuan orang pembandingnya adalah kontrol, seharusnya begitu. Tapi ternyata yang lainnya tidak menggunakan api mix. Ya tentu saja yang dengan api mix itu akan lebih bagus gitu ya. Jadi air kelapa itu benar-benar, apakah memang tujuannya seperti itu? Apakah air kelapa itu memang untuk substitusi nutrisi? Ataukah nutrisi tambahan? Gimana rencananya tuh sebenarnya? Awalnya sebenarnya kami ingin membandingkan seperti itu Bu. Antara yang secara normal itu kan untuk hidroponik kan menggunakan nutrisi AB mix. Kemudian sebenarnya kami membandingkan apabila dengan air kelapa ini seperti apa, karena dari literatur yang kami dapat itu juga mengandung nutrisi makro dan mikro, kemudian juga mengandung hormon seperti itu. Jadi ya, jadi terlalu jomplang tapi itu ya konsentrasinya seberapa kalau AB mix ya. Tapi ya enggak apa-apa, ini latihan penelitian, tapi perlu diingat gitu ya. Untuk selanjutnya itu kalau namanya membandingkan ya yang seimbang gitu ya. Untuk melihat pengaruh air kelapa, mestinya ya air kelapanya yang dekat-dekat lah jumlah nutrisinya dibandingkan dengan api mix. Kalau misalnya mau tanpa api mix gitu. Ya, mestinya jadi begitu. Kontrolnya tadi apa ya? Kontrolnya itu Tanpa air kelapa, tapi dengan api mix. Oh iya. Jadi membandingkan api mix dengan air kelapa. Nah itu tidak sebanding kira-kira. Ya, iya. Ya, jadi
Ya, saya setuju dengan Pak Lukman bahwa mungkin kurang sinar matahari juga, kelembapan tinggi itu yang menyebabkan busuk. Ya, karena saya penasaran juga dengan air kelapa yang sudah, karena kalau di kultur itu nggak masalah gitu, asal itu tadi dipanaskan 60 derajat itu sudah tidak terjadi reaksi dan bisa tumbuh gitu. Tapi kenapa kok ini malah mati semua? Ya, itu nanti yang dibahas mungkin ya. Ya, mungkin begitu. Ya. Baik, mungkin kalau satu-satu kita bahas kayaknya bakalan lama ya nih ya. Iya, saya. Bagaimana kalau mereka semua presentasi saja dulu semuanya, baru nanti kita kan bisa jadi sama itu komentar untuk masing-masing grup ya. Ada yang sama gitu loh. Baru begitu dah. 3-3 atau gimana Bu Laras? Nanti kalau semua terlalu lama ya. Oke, baik. Mungkin kelompoknya yang Pak Lukman ini 2 lagi nih ya, presentasi berurutan, habis itu ya, ini Pak Lukman mau ada rapat nih. Cepat presentasi yang 2. Habis itu Pak Lukman. Gimana? Saya tadi sudah nunggu jam 12. Tak pikir gak dimulai-mulai. Nah itu tak pikir ya yang mulai wahyu tiba-tiba ya enggak ada. Ya wes, baik bimbingannya Pak Lukmanin kelompok 8 kemudian lanjutkan kelompok 7. Seperti saya katakan tadi tujuan kemudian langsung hasil saja. Ya. Enggak usah metode. Ya, silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Ini asistennya nggak ada dong? Ya, kata Yudis belum ada yang masuk nih asistennya. Asistennya agak perlu di awal, Bu. Di awal jam 12 belum ada tadi. Atau kok sekarang ini? Kayaknya ada Kak Winnie kayak kok. Nggak ada kayaknya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan progres kami mengenai pengaruh pemberian air kelapa terhadap pertumbuhan tanaman famili Solanaceae, cabai, terong, dan tomat dengan metode hidroponik di Kota Trenggalek dan Pontianak. Kelompok 8 terdiri atas saya sendiri, Kasturi Amalia, dan rekan saya, Denti Pristika Ningrum. Baik, selanjutnya. Tujuannya yaitu yang pertama mengetahui pengaruh pemberian air kelapa terhadap pertumbuhan tanaman famili Solanaceae. Yang kedua mengetahui pengaruh suhu, musim, dan lokasi penanaman terhadap pertumbuhan tanaman famili Solanaceae pada Kota Trenggalek dan Pontianak. Berikut merupakan persentase hidup tanaman yang ditanam di Kota Pontianak. Dapat diperhatikan bahwa terjadi penurunan persentase hidup 14 hari setelah dilakukan tanam. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya suhu rata-rata Kota Pontianak dan perubahan cuaca yang ekstrem. Kebetulan pada awal bulan Maret hingga April untuk Kota Pontianak mengalami titik balik musim panas, titik balik matahari, sehingga terjadi peningkatan suhu yang sangat ekstrem. Selain itu, pemberian perlakuan yang berbeda pada kelompok tanaman juga mempengaruhi persentase hidup tanaman. Baik, selanjutnya. Untuk tinggi tanaman yang diberi perlakuan penyiraman air kelapa tumbuh lebih tinggi daripada tanaman kontrol. Tidak terdapat perbedaan tinggi yang signifikan antara perlakuan penyiraman air kelapa 25% dengan air kelapa 50%. Pada pengamatan jumlah daun, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah daun dengan perlakuan penyiraman air kelapa 25% dan air kelapa 50%. Kemudian untuk persentase hidup tanaman yang ada di Kota Trenggalek itu terjadi penurunan pada minggu ketiga dan keempat itu karena diakibatkan oleh bencana badai. Kemudian pada data tinggi tanaman, perlakuan satu menunjukkan data pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan kontrol dan perlakuan kedua. Kemudian pada tanaman kontrol terong pada 28 HST itu terjadi penurunan rata-rata tinggi tanaman karena banyak tanaman yang mati.
Kemudian jumlah daun ini tidak terjadi perubahan yang signifikan. Kegiatan yang telah dan sedang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang telah dilakukan adalah memberi larutan nutrisi AB mix pada setiap kelompok tanaman. Selanjutnya melakukan penggantian media air setiap seminggu sekali dan juga melakukan pengamatan. Sementara yang sedang dilakukan adalah melakukan pengamatan serta pengolahan data hingga akhir bulan Mei. Baik, selanjutnya. Kendala yang sempat dialami yaitu mengalami titik balik matahari sehingga rata-rata suhu itu mencapai 33 derajat sehingga banyak tanaman yang mati karena terkena panas. Kemudian cuaca yang sulit diprediksi, habis panas kemudian langsung kedingin gitu. Kemudian yang ada di kendala yang ada di Trenggalek yaitu tanaman banyak yang mati karena badai. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bagaimana Pak Lukman? Lanjut kelompoknya yang satunya lagi. Ya, betul. Ya, langsung lanjut kelompok 7. Apakah share screen-nya sudah terlihat ya? Sudah ya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin untuk memaparkan hasil laporan kemajuan small project kami dengan judul budidaya 3 tanaman genus Brassica dengan metode hidroponik dan pemberian air kelapa. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui tahapan pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman sawi pakcoy, sawi putih, dan sawi caisim dengan metode hidroponik, serta mengetahui adanya pengaruh pemberian air kelapa terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman sawi pakcoy, sawi putih, dan sawi caisim. Untuk hasil presentase tanaman hidup dari ketiga jenis sawi dapat terlihat pada tabel 1, di mana pada kontrol atau tanpa pemberian air kelapa, terlihat bahwa ketiga jenis sawi dapat terus tumbuh tanpa mengalami kematian. Hal ini berbeda dengan tanaman sawi yang diberikan air kelapa, dengan konsentrasi yang berbeda dapat berpengaruh terhadap persentase jumlah tanaman hidup. Konsentrasi pemberian air kelapa yang tidak sesuai atau berlebih dapat menyebabkan kematian pada ketiga jenis sawi. Hal ini dapat ditandai dengan daun tanaman sawi yang terus mengalami kekuningan yang akhirnya mati. Kami menduga bahwa pemberian air kelapa dapat memberikan pengaruh terhadap pembentukan akar tanaman sawi, namun kami masih perlu mengkaji lebih lanjut terkait hal tersebut. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan tinggi tanaman dan jumlah daun sawi pakcoy yang dapat terlihat pada gambar 1, di mana untuk garis yang berwarna biru adalah kontrol, garis yang berwarna orange adalah air kelapa sebanyak 40%, garis yang berwarna abu-abu mewakili air kelapa sebanyak 60%, dan garis yang berwarna kuning mewakili air kelapa sebanyak 80%. Untuk hasil pengamatannya dapat terlihat bahwa pemberian air kelapa sebanyak 60% mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan air kelapa sebanyak 40%, air kelapa 80%, dan tanpa air kelapa. Baiklah, selanjutnya merupakan hasil pengamatan pada tumbuhan sawi caisim ditinjau dari tinggi tanaman dan jumlah daun. Untuk rata-rata tinggi tanaman pada sawi caisim ini, pertumbuhan terbaiknya itu pada perlakuan 2, dan untuk jumlah daunnya paling banyak juga rata-rata pada perlakuan kedua, yaitu pada pemberian air kelapa 60%. Selanjutnya merupakan hasil pengamatan dari sawi putih. Untuk sawi putih ini, untuk rata-rata tinggi tanamannya itu paling tinggi itu pada perlakuan 1, yaitu pemberian air kelapa 40%, dan untuk jumlah daun juga paling banyak rata-rata pada perlakuan 1, yaitu 40% air kelapa. Selanjutnya, berikut ini merupakan data kualitatif. Untuk gambar A itu merupakan ketika proses pembibitan,
Untuk gambar B yaitu ketika sawi dari tray dipindahkan ke instalasi hidroponik sederhana, dan untuk gambar C ini merupakan hasil dari hidroponik sawi dengan usia kurang lebih 21 hari. Berikutnya, untuk progres yang kami telah lakukan, yaitu yang pertama telah melakukan pembibitan, telah melakukan perawatan dengan pemberian AB mix, mengganti media air, dan selanjutnya merupakan sudah melakukan penyemprotan dengan air kelapa sebanyak satu kali dalam 1 minggu di pagi hari, dan sudah melakukan pengamatan tinggi tanaman dan jumlah daun. Untuk yang selanjutnya akan dilakukan yaitu akan melakukan pengukuran berat basah dari masing-masing jenis sawi, kemudian akan melakukan pengolahan data dan penyusunan laporan. Selanjutnya, untuk kendala yang dialami, yang pertama saat pelaksanaan ketika menggunakan air kelapa segar yang langsung dicampurkan ke media air itu, air kelapanya mengalami fermentasi sehingga menyebabkan kematian pada taman sawi. Sehingga solusinya yang telah diberikan yaitu air kelapa itu direbus terlebih dahulu, kemudian untuk perlakuan dicampur diganti dengan penyemprotan. Nah, penyemprotan yang itu dilakukan setiap seminggu sekali di pagi hari. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok 7. Kami kembalikan kepada Bapak Ibu dosen. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kelompok 7. Selanjutnya saya persilahkan Pak Lukman sebelum rapat. Monggo mengomentari kelompok 8 dan 7. Silakan. Ya, terima kasih. Itu sebenarnya bagus ya. Artinya sebenarnya ide kegiatan teman-teman tuh terutama dengan kota yang berbeda itu sebenarnya diharapkan bisa ada data yang komprehensif ya. Tetapi kalau handlingnya itu kemudian kurang hati-hati dan tidak ada passion itu eman sebenarnya. Jadi seperti tadi di mana itu di Pontianak, di Trenggalek sama di mana itu tadi itu kan sebenarnya bagus untuk membandingkan. Coba nanti itu dicatat ya, data-data kalau punya datanya tentang suhu udara dan sebagainya. Dulu itu kalau tidak salah pernah saya ingatkan juga, kalau itu ada itu akan bagus, kalau enggak ya berarti ini aja catatan cuacanya gitu ya. Nah, sebenarnya kejadian-kejadian terkait iklim kayak ada badai, ada kesambar petir dan sebagainya sebenarnya bisa diantisipasi sebenarnya, kecuali itu ditinggal pergi kemana gitu ya, jadi enggak terkontrol dengan baik ya. Nah, tapi ini kan pengamatannya masih terus bisa dilakukan kan, sampai dengan 28 hari tanam gitu ya. Mungkin kira-kira pertumbuhannya masih melambat. Tapi nanti dilanjutkan terus, mudah-mudahan nanti akan ada pertumbuhan yang baik. Kayaknya itu teman-teman meletakkannya itu ini itu terlalu teduh mungkin ya, sehingga pertumbuhannya itu kurang baik. Kayaknya tanamannya kalau dilihat warnanya kan agak kuning-kuningan gitu ya, tadi ya. Daunnya menguning. Nah, daunnya itu kuning itu sebenarnya indikasi tidak bisa dibohongi, itu kayaknya itu rodok bermasalah di care dengan tanamannya itu yang bermasalah gitu ya. Nah, itu mungkin ke depan bisa dilakukan lebih baik ya. Nah, tapi coba nanti dianalisis apakah untuk semua kelompok ini juga nanti ada gejala etiolasi yang bisa diamati ya, karena itu kan kalau terlalu teduh itu ya ada pertumbuhannya kurang sempurna juga sebenarnya, tapi itu bisa dibaca sehingga nanti itu kira-kira agak sumir juga, ini apakah pengaruh dari perlakuan air kelapa itu ataukah salah tempat gitu ya, sehingga kemudian tidak optimal gitu ya. Seharusnya itu teman-teman sepakat dulu janjian bahwa ini akan diletakkan di depan rumah gitu ya, yang mendapatkan cukup sinar matahari gitu ya. Nah, itu sebenarnya hal-hal seperti itu bisa, atau mungkin bisa di depan rumah itu ditutup sama plastik gitu kan, murah saja, atau plastik itu diberikan kayak tenda-tendaan begitu gitu ya. Nah, sehingga kemudian secara dukungan iklim itu sesuai gitu ya. Saya curiga ini sebenarnya banyak
dipengaruhi faktor eksternal daripada internal nutrisi sebenarnya pekerjaannya teman-teman ini. Jadi pengaruh eksternal itu loh ya, yang meletakkan tanaman, kemudian tingkat care-nya kita dengan tanaman kita ini yang kayaknya menjadi masalah. Tapi coba dilanjutkan aja ya, masih ada hari pengamatan. Demikian Bu Laras, Bu Retno, saya mohon izin. Terima kasih Pak Lukman, selamat rapat. Terima kasih. Selanjutnya monggo Bu Retno, bila ada yang ditambahkan. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Lukman, sebenarnya small project ini menarik gitu ya. Hanya memang itu tadi kalau meminjam istilahnya Pak Lukman, handling dan passionnya itu belum masuk gitu, sehingga eman-eman gitu kalau sudah bekerja seperti itu terus diterbangkan badai barang itu saja kok Trenggalek loh Bu Laras nih, jangan-jangan rumahnya Bu Laras juga gimana? Kok adik saya tenang-tenang saja. Karena begini, karena saya sempat terpikir dan sudah saya sampaikan ke Bu Laras 2 minggu yang lalu ya, ketika melihat hasil mahasiswa itu kok bagus-bagus begitu ya. Ini bisa diikutkan di seminar internasionalnya ICGRC gitu ya. Nah, tentu untuk tampil di forum itu ini datanya harus yang betul-betul baik gitu. Nah, sehingga tadi menurut Pak Lukman juga ini sebenarnya baik. Nah, bagaimana waktu tersisa ini diupayakan untuk memperbaiki itu bukan memodifikasi ya, tetapi memperbaiki data supaya layak lah dipublikasikan di seminar internasional sambil belajar lah, mumpung ini eventnya yang punya adalah biologi gitu ya. Jadi itu ide kami sepertinya hasilnya bagus-bagus gitu, sehingga sayang kalau hanya sebagai laporan small project saja gitu ya, apapun itu bisa dipakai sebagai pembelajaran menurut saya gitu. Ya, jadi untuk penyajian data, interpretasi, analisis masih ada waktu untuk sampai laporan akhir ya. Jadi masih bisa diperbaiki seperti tadi juga kelompok 9, kelompok 8 dan 7 saya belum melihat data yang membandingkan antar lokasi. Gitu. Jadi ya seperti laporannya sendiri-sendiri saja gitu. Saya di Trenggalek saya laporkan sendiri, yang lain di Blitar saya laporkan sendiri gitu. Nah, sehingga kalau hal seperti itu akan membandingkannya akan susah karena datanya terpisah-pisah. Gitu ya. Itu Bu Laras dari saya. Baik, terima kasih Bu Retno. Ya, jadi menggarisbawahi yang disampaikan Bu Retno mengenai akan diikutkannya hasil small project yang bagus di dalam seminar ICGRC. Ya, jadi silahkan berlomba-lomba untuk menyampaikan dan meneruskan penelitiannya ini dan menyampaikannya dengan tampilan data yang bagus dan informatif ya. Nanti akan kami pilih untuk diikutkan di ICGRC. Ya. Tidak bayar gitu ya, mahasiswa tidak bayar, nanti masih ini, jadi akan kami ambilkan dari dana penelitian untuk pembayarannya. Jadi silahkan Anda sekalian yang bagian untuk meneruskan penelitian dengan baik dan mengolah datanya, menyampaikannya dengan baik juga dan informatif. Ya, oke. Saya tidak ada tambahan untuk komentar, kan tadi sudah dikomentari Pak Lukman maupun Bu Retno, saya setuju mengenai kalau dari pengalaman saya sedikit saja, pengalaman saya hidroponik itu perlu cukup sinar matahari, tapi terlindungi secara langsung dari air, umumnya air hujan. Itu kalau air hujan kena ke hidroponik itu tidak bagus. Selain nutrisinya juga menjadi encer gitu ya, jadi tidak mencukupi, juga merusak tanamannya, umumnya begitu. Dan nutrisi harus cukup. Begitu nutrisi tidak cukup ya pasti kuning-kuning begitu. Nah itu hidroponik seperti itu dari pengalaman saya. Selama itu semua cukup, sinar matahari cukup, nutrisi cukup, tidak terkena air hujan,
sudah sehat walafiat, biasanya begitu. Ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 7, 8, dan 9. Barangkali ada tambahan dari rekan-rekannya. Saran untuk 7, 8, 9 yang menggunakan hidroponik dan tambahan air kelapa ini. Bodoh konsentrasi sama penelitiannya sendiri-sendiri, ya enggak apa-apa. Yang penting berusaha sebaik mungkin ya semuanya. Yang sekarang pun datanya masih belum bagus, usahakan seterusnya ini nanti ada yang disampaikan dengan baik dan informatif. Ya, ada informasi yang bisa disampaikan gitu dengan baik. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kelompok berarti berapa? 6, 5, 4 berturut-turut. Setelah itu baru kami komentari. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, Bapak dosen, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rahmayu Anggreni, Hesti Mardina Syahputri, dan Putri Firliani akan memaparkan mengenai progres dari small project kami yang berjudul pengaruh jenis pupuk organik dan pemberian air kelapa terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah besar. Next slide. Ya, tujuan dari small project kami ini yang pertama, menganalisis pengaruh jenis pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah besar, kemudian menganalisis pengaruh pemberian air kelapa terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah besar, dan menganalisis pengaruh interaksi jenis pupuk organik dan pemberian air kelapa terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah besar. Next slide. Next. Next slide. Ya, berikut adalah data mengenai rata-rata tinggi tanaman cabai merah besar 21 hari setelah tanam, itu pada gambar A grafiknya dan B dokumentasinya. Berdasarkan data sementara ini, tanaman dengan rata-rata tinggi tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan 10 atau P3AK0 dan 11 atau P3AK1, yaitu media tanam berupa tanah dan pupuk kandang. Selain itu, pemberian air kelapa juga menunjang pertumbuhan tanaman seperti pada perlakuan 2 atau P0AK1. Hipotesis sementara dari hasil yang diperoleh menunjukkan pertumbuhan tanaman yang signifikan berada pada media tanam berupa tanah dan pupuk kandang dengan pemberian air kelapa sebanyak 75 ml. Next slide. Berikutnya, saya Putri Firliani akan memaparkan progres mengenai rata-rata jumlah daun pada cabai merah besar 21 hari setelah tanam. Berdasarkan grafik yang tertera di slide, dapat dilihat bahwa pada setiap perlakuan rata-rata jumlah daun sudah mencapai 4 helai, namun ada juga yang baru tumbuh 3 helai dan 2 helai. Pada perlakuan 2, yaitu P0AK1 atau perlakuan tanah dan 75 air kelapa. Jumlah daun yang pada perlakuan daun tersebut, jumlah daun yang tumbuh paling sedikit yaitu 2 helai. Hal ini disebabkan karena pada perlakuan 2 terdapat beberapa tanaman yang mati dan juga ada yang hidup namun daunnya mati, sehingga standar deviasinya pun juga menjadi tinggi. Selanjutnya merupakan progres dari pengukuran panjang dan lebar daun, di mana hasil pengukuran yang paling tinggi terdapat pada perlakuan 4, 5, dan juga 6, yang merupakan perlakuan dengan menggunakan media berupa campuran tanah, pupuk kompos, dan juga pupuk kandang, serta pemberian air kelapa 0 ml pada perlakuan 4, 75 ml pada perlakuan 5, dan 150 ml pada perlakuan 6. Sedangkan hasil pengukuran yang terendah terjadi pada perlakuan 2, yaitu berupa tanah dan 75 ml air kelapa, yang disebabkan karena pada perlakuan tersebut beberapa tanaman ada yang mati dan tanaman yang tersisa perkembangannya lebih lambat dibandingkan tanaman yang lain. Selanjutnya adalah grafik mengenai persentase tanaman yang hidup. Pada penelitian kami terdapat 12 perlakuan dengan masing-masing 5 kali ulangan
Dan dari 5 kali ulangan tersebut terdapat beberapa tanaman yang mati. Persentase tanaman hidup yang paling tinggi yaitu 100%, yaitu pada perlakuan 4 dan 10 yang menandakan bahwa tanaman pada perlakuan tersebut seluruhnya masih hidup. Berikutnya, beberapa perlakuan memiliki persentase kehidupan 80%, yang menandakan bahwa 1 tanaman mati dan 4 tanaman masih hidup, sedangkan persentase 40% menandakan 3 tanaman mati dan 2 tanaman masih hidup. Berikutnya untuk kegiatan yang telah dilakukan yaitu sebesar 65% yang meliputi perkecambahan, transplanting, hingga pengukuran parameter. Sedangkan untuk kegiatan yang belum dilakukan yaitu sebesar 35% dengan kegiatan yang tertera pada tabel yang meliputi pemberian perlakuan air kelapa yang dilakukan pada April minggu keempat dan hingga Mei minggu kedua, kemudian dilakukan pengamatan parameter pada April minggu keempat hingga Mei minggu kedua, dan dilanjutkan analisis pada Mei minggu ketiga dan penyusunan laporan akhir pada Mei minggu ketiga hingga minggu keempat. Next slide. Kendala yang kami hadapi yaitu yang pertama itu pertumbuhan awal tidak dapat dikontrol pada kondisi yang sama. Yang dimaksudkan di sini kriteria untuk transplanting yaitu tinggi 5-6 cm dengan jumlah helainya yaitu 2 buah. Nah, ketika ditanam kita tidak bisa memastikan semua perlakuan ketika menanam itu memiliki kedalaman yang sama. Jadi ketika kita mentransplanting kemudian kita menyiramnya, nanti media itu akan menurun dan menyebabkan setiap perlakuan itu memiliki ketinggian yang berbeda untuk 0 HST-nya. Kemudian yaitu untuk kendala yang kedua yaitu penentuan lahan untuk menempatkan tanaman cabai merah besar yang tadinya untuk transplanting awal yaitu berada di kediaman Prof. Laras, tapi karena adanya kendala dilakukan pemindahan penempatan tanaman ini yaitu dipindahkan ke daerah Kediri, yang mana dalam pemindahan ini akan terjadi perbedaan kondisi lingkungan yang dimungkinkan akan menyebabkan stres terhadap tanaman yang memicu beberapa tanaman mengalami kematian. Kemudian untuk yang kendala yang ketiga yaitu beberapa tanaman cabai merah besar dimakan oleh hewan, karena saya kurang tahu persisnya hewan apa yang memakan tumbuhan cabai, karena ketika saya mengamati pagi hari ada beberapa tanaman yang daunnya gugur semua, dan saya lihat di bagian daun yang gugur itu ada bekasan gigitan seperti itu. Kemudian untuk kendala yang keempat yaitu kondisi ruang penempatan